Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Dejang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membuat satu tutorial cara nyortir larva ikan lele yang baru berumur 20 hari. Dan di video terdahulu juga sudah saya bagikan videonya cara memanen larva lele yang berusia 20 hari ini. Dan di video kali ini saya akan menyortirnya. Baik sahabatku semua, larva sudah saya istirahatkan di jaring dan sudah saya kocor seperti ini biar larvanya fresh. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan 3 jenis bak sortir, yaitu bak sortir ukuran 1-2 cm. Saya simpan di jaring pertama ini. Yang kedua, bak sortir 2-3 cm. Saya simpan di sini. Yang terakhir, bak sortir ukuran 3-4 cm. Dikhawatirkan banyak bongsoran, saya larikan ke sini. Ya sahabatku semua, kita langsung saja ke tutorialnya. Tiga pertanyaan ini yang sering dilontarkan para pemula di kolom komentar video saya. Yang pertama, kapan melakukan sortir ikan lele? Yang kedua, berapa hari sekali melakukan sortir ikan lele? Pertanyaan ketiga, tebar ukuran bibit sekian sampai panen berapa kali sortir? Nah, pertanyaan tersebut akan saya jawab di video ini. Untuk rumus penyortiran ikan lele itu tidak bergantung ke hari. Adapun saya suka mengucapkan seminggu sekali, 10 hari sekali, paling lambat 15 hari sekali, biar kalian tidak kebablasan. Pilih di 3 waktu tersebut. Adapun rumusnya, rumus penyortiran ikan lele, jika ikan di kolam sudah tidak seragam ukurannya, sudah berbeda-beda ukurannya, silahkan lakukan penyortiran. Mau jatuhnya di seminggu sekali, 10 hari sekali, ataupun paling lambat 15 hari sekali, jangan tidak disortir. Karena apa? Itu akan mengakibatkan kanibalisme. Jadi ikan lele yang gede akan memangsa ikan lele yang kecil. Tadi sudah kita saksikan ya bahwasanya larva lele ini masih banyak yang kategori larva. Tadi ketika saya ciduk, terus saya masukkan ke bak sortir ukuran 1-2 cm, ternyata masih banyak yang lolos. Nah itu buktinya. Oh, masih banyak larva lele yang kategori larva. Ya. Terus setelah di bak sortir 1-2 cm, saya masukkan ke bak sortir ukuran 2-3 cm. Nah ini ukuran 1-2 cm fullnya tuh, baru sedikit ya. Nah di sini dapat saya pastikan bahwasanya ini larva lele lambat tumbuh karena terganggu pakan cacing sutranya langka. Jadi hasil dari bak sortir ukuran 1-2 ini nanti ada kemungkinan saya berikan kembali cacing sutra untuk menggenjot pertumbuhannya. Sebenarnya ini kalau pakai bak sortir TT atau rete yang lebih kecil lagi, ini terbagi menjadi 2 larva ini. Namun dikarenakan memang sudah hampir seragam ukurannya, jadi tidak perlu saya sortir lagi.
Kenapa ikan lele bermasalah bahkan mengalami banyak kematian setelah dilakukan penyortiran? Itu juga bagian daripada pertanyaan yang sering diajukan pemula ke saya. Yang pertama mungkin cara sortir yang kalian lakukan itu belum benar dan kalian sendiri masih pemula dan masih belum paham cara menyentuh ikan lele, cara menyerok, cara menangkap, cara menyortir dan lain sebagainya masih sangat kasar dan membuat ikan lele menjadi stres. Ataupun mungkin kalian belum paham waktunya kapan. Ya, waktu terbaik pagi hari ataupun sore hari, jangan dilakukannya pada siang hari karena ikan lele akan menjadi stres berat. Yang kedua mungkin peralatan penunjang di tempat kalian itu kurang. Coba kalian perhatikan di video ini, yang saya lakukan itu sangat apik dan rapi sekali. Ada jaring kecil, bak sortirnya komplit, serokan, ada pompa kecil, dijalankan dulu airnya biar ikan bisa istirahat di jaring dan memulihkan tingkat stresnya. Jadi tidak terlalu stres berat. Nah, setelah kita sortir terus kita tempatkan lagi, ikan juga dalam keadaan fresh, jadi tidak terlalu stres berat. Sebelum kita melakukan pemanenan dan penyortiran ikan lele, alangkah baiknya ikan lele kita puasakan terlebih dahulu 12 jam sebelum kita lakukan pemanenan dan penyortiran. 6 jam setelah melakukan pemanenan dan penyortiran, kita puasakan terlebih dahulu. Jadi ikan lele akan aman. Kalau ikan lele kita panen dan sortir setelah dikasih makan, ikan lele akan memuntahkan pakannya pada saat kita panen dan sortir, dan itu akan menyebabkan penyakit gagal usus. Mungkin disitulah permasalahan ikan lele kalian. Sebelum melakukan penyortiran, kalian ngasih makan dulu. Beginilah cara saya memanen dan menyortir ikan lele, baik ikan lele kecil maupun ikan lele yang besar. Teknik ini sudah lama saya terapkan dan alhamdulillah terbukti aman. Jangankan ikan lele yang besar, ikan lele yang kecil seperti ini pun aman setelah dilakukan penyortiran. Perhalus cara kalian menyentuh ikan dan lengkapi peralatan panen dan sortir kalian, karena itu sangat penting sekali agar ikan lele yang kita sentuh atau kita lakukan pemanenan dan penyortiran tidak mengalami stres berat. Terima kasih sudah nonton video ini dan tetap stay tune di channel ini untuk mendapatkan edukasi seputar budidaya ikan lele. Salam sukses untuk seluruh pembudidaya ikan lele di seluruh Nusantara.